Selamat pagi mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Ya, jadi kita ketemu kembali dalam mata kuliah visualisasi dan menggambar teknik. Tanpa terasa kita sudah mencapai pertemuan yang ketujuh. Artinya ini adalah minggu terakhir sebelum minggu depan kalian menghadapi ujian tengah semester. Nah, saya harap kalian semua sudah mempersiapkan diri ya untuk ujian tengah semester supaya kalian besok minggu depan bisa kira-kira menjawab apa yang ditanyakan dalam ujian tersebut, karena tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kalian pelajari sejak minggu pertama sampai minggu ketujuh. Nah, di minggu ketujuh ini kita akan mempelajari sebuah hal baru lagi ya, yang topik yang baru untuk kalian yang bertemakan menggambar isometrik. Nah, sebelum kita membahas apa itu menggambar isometrik, saya akan mengajak kalian dulu untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari sebelum ini ya. Nah, di sini saya akan coba menggambarkan. Oke, apa yang sudah kita pelajari dalam 4 minggu yang lalu sampai minggu lalu itu adalah sebuah rangkaian dalam sebuah topik menggambar, teknik menggambar yang kita sebut dengan pictorial view. Pictorial view. Apa itu pictorial view atau pandangan pictorial? Pandangan pictorial itu adalah bagaimana cara kita untuk membawa benda 3 dimensi ke dalam kertas yang 2 dimensi. Jadi bagaimana mentransform benda 3 dimensi ke dalam selembar kertas 2 dimensi. Tetapi dalam kita mentransformasi ini, kita masih tetap mempertahankan atau memperkuat efek 3 dimensinya di sini. Jadi di dalam kertasnya tadi ada 3D effect di dalam kertas tadi, walaupun sebenarnya kertasnya adalah 2 dimensi. Nah, pictorial view itu ada beberapa macam yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah perspective drawing. Menggambar perspektif ya. Itu yang kita jelaskan pada saat pertama kali kita mempelajari tentang pictorial view, bagaimana kita membawa benda 3 dimensi itu ke dalam kertas kita, tetapi efeknya itu sangat-sangat kita perhatikan. Jadi di dalamnya itu ada penyusutan dari objek, semakin jauh, semakin kecil, semakin dekat, semakin besar. Nah, dalam perspektif view ini kita mempunyai 3 cara ya. Yang pertama adalah one point perspektif dengan 1 titik hilang. Bayangkan kalau kalian melihat sebuah jalan yang panjang, dia akan menghilang sampai 1 titik. Yang kedua, kita memakai 2 point perspektif dengan 2 titik hilang. Jadi bayangkan sebuah gedung, kalian lihat dari sudutnya, sisi gedung sebelah kiri dan sebelah kanan itu lama-lama dia akan mengecil, tapi sampai pada sebuah atau 2 buah titik hilang di pinggir garis horizon tadi. Ada lagi yang kita sebut dengan 3 poin perspektif, tapi tidak kita pelajari, tapi kalian bisa membayangkan lah. Jadi dalam suatu kertas ini ada 3 titik hilang di samping dan di atas misalnya, atau di bawah. Nah, di situ nanti kita jadikan acuan untuk kemana sudut dari gambar tersebut menghilang. Gambar perspektif. Lalu yang kedua, kita mempelajari gambar oblik. Itu yang kalian pelajari minggu lalu ya. Gambar oblik itu kita tetap mempertahankan efek 3 dimensi, tetapi dengan penekanan pada sebuah sisi, di mana sebuah sisi itu kita lihat secara tanpa distorsi, yaitu sisi muka dari benda tadi, kemudian sisi sampingnya kita berikan distorsi. Jadi kita punya 3 aksis di sini. Jadi aksisnya seperti ini ya, kira-kira ini, seperti ini, dan seperti ini ya. Aksis vertikal, aksis horizontal, dan aksis yang
miring. Nah, inilah oblik. Nah, pictorial view yang ketiga adalah yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu menggambar isometric. Isometric atau bahasa Indonesia kita sebut isometrik. Gambar isometrik itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama iso dan metrik. Iso artinya sama, metrik artinya ukuran. Nah, macam mana pula itu? Ya, sama seperti definisi dari pictorial view. Kita ingin membawa objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi, tetapi berbeda dengan perspektif. Kalau perspektif, kita akan membuat benda itu seolah-olah menghilang di satu titik tertentu. Kalau oblik, kita pertahankan satu sisinya tanpa distorsi dan sisi lain dengan distorsi. Kalau isometrik, kita buat distorsi terhadap ketiga sisi yang mau kita gambar. Jadi by the way, itu akan menggambarkan benda dari 3 sisi, tetapi semua keseluruhan sisinya itu akan mengalami distorsi 30 derajat, karena memang aksis dari isometrik adalah seperti ini. Nah, jadi kalau oblik itu aksisnya di sini adalah 90 derajat, tegak lurus di sini. Di sini bisa 30, bisa 45 derajat, bisa 60 derajat. Nah, kalau di sini ini semuanya sama-sama 30 derajat. 30 derajat. Ya, seperti itulah. Jadi ada 3 aksis juga sama seperti ini, tapi arah aksisnya berbeda. Nah, bagaimana penampakan dari masing-masing pictorial view ini? Nah, coba kita lihat, kita bandingkan gambar perspektif. Kalau misalnya kita mau menggambar sebuah kubus dengan 3 cara: perspektif, oblik, dan isometrik. Kalau kubus itu digambarkan dengan perspektif 2 titik hilang, ini 2 titik hilang. Tentu saja kita bisa membayangkan di sini ada garis horizon. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan garis-garis ortogonal semuanya, dia akan bertemu di sebuah titik. Nah, ini adalah titik hilang. Nah, ini titik hilangnya ya. Jadi inilah gambar perspektif 2 titik hilang dari kubus tersebut. Kalau kita menggambar oblik, ya ini adalah sisi depan yang tidak terdistorsi, ini adalah sisi samping dan sisi atas yang terdistorsi. Jadi di sini ini adalah sumbu horizontal, sumbu vertikal, dan di sini sumbu miringnya. Nah, sekarang kalau kita mau menggambarkan benda yang sama dengan metode isometrik, kita bayangkan benda ini kita letakkan pada sebuah sumbu, yang mana sumbunya itu ada 3, seperti yang saya katakan tadi. Pertama, sumbu vertikal. Kedua, sumbu miring yang pertama, katakanlah dia sebelah kanan, dan sumbu miring yang kedua, yang sebelah kiri. Jadi begini dia, dan sumbunya itu kedua-duanya adalah 30 derajat. Iya, 30 derajat. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya antara ketiga cara menggambar benda tersebut. Drawing was under anyway. Oke. Ya, jadi inilah perbedaan dari 3 cara tadi. Ya, bisa kita lihat berbeda, tetapi secara garis besar ya kita masih bisa melihat bahwa ketiga-tiganya ini mengalami efek 3 dimensi dalam kertas gambar kita. Itulah namanya pictorial view. Jadi, kalau kita mau sedikit berpikir ke belakang, bagaimana sih secara teoretikal gambar isometrik itu terbentuk? Atau logikanya seperti apa gambar isometrik? Kita bisa melihat seperti ini lagi. Bayangkan kita punya benda kubus tadi ya, yang melayang di udara. Kemudian kita melihat kubus itu dari sebuah rusuknya, dari salah satu rusuknya. Dan dari tempat kita melihat itu, kita ambil sebuah layar atau sebuah monitor atau apalah ya, screen ya.
kemudian kita lihatlah bagaimana kita bisa memproyeksikan kubus itu ke dalam screen yang kita miliki. Jadi tentu saja kalau kita bayangkan ada sebuah garis ilusi di sini dari menghubungkan setiap sudutnya, garis ilusi itu kita tancapkan ke screen kita untuk setiap sudutnya. Nah, lantas setelah kita dapat sudut-sudutnya, kita hubungkanlah sudut-sudut itu untuk melihat apa yang terjadi dengan benda itu dari hadapan kita. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi, what is isometric drawing? So, isometric drawing is a method of producing pictorial view of an object showing all three faces, tiga wajah, ya, tiga sisi dari objek itu secara simultaneously. Jadi, tiga sisi dari objek tersebut bisa kita lihat secara bersamaan. Nah, ini cukup baik ya. Kenapa? Karena dengan satu gambar paling tidak setengah dari benda itu sisinya itu bisa kita lihat, karena ini ada 6 sisi kan. Setengahnya aja bisa kita lihat dan kita gambarkan secara bersamaan. Wah, ini menarik sekali, bagus sekali. Dan keunggulan yang kedua adalah berbeda dengan cara menggambar perspektif maupun oblik, di mana terdapat sedikit perbedaan skala antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Pada gambar isometrik, skala itu semuanya sama, walaupun memang sama-sama terdistorsi, tapi skalanya sama. Di sini miring 30 derajat, sini miring 30 derajat, dan sini miring 30 derajat. Bandingkan dengan misalnya gambar oblik, hanya satu aja yang betul-betul sesuai skalanya dengan skala asli, tapi yang sisi samping terdistorsi, sisi atas terdistorsi. Kalau gambar perspektif lebih parah lagi kan. Satu sisi malah yang mengarah ke titik hilang itu terdistorsi, dan terdistorsinya juga malah tidak bisa tidak konstan distorsinya ya. Jadi distorsinya mengecil sampai hilang. Ya, tentu saja ada keunggulan satu sama lain. Jadi misalnya kalau gambar perspektif itu bagus kalau kita mau melihat big picture atau pandangan yang realistis terhadap sebuah benda, apalagi benda-benda dalam ruang yang besar. Kalau gambar oblik itu bagus untuk memperlihatkan sebuah detail dari benda, supaya kita bisa lihat benda itu seperti apa. Kalau misalnya dia mempunyai beberapa sisi dan salah satu sisi perlu lebih detail, gambar dengan oblik. Nah, kalau perspektif kalau isometrik itu kita bisa menggambarkan secara utuh banyak sisi secara bersamaan. Nah, itu. Bicara tentang aksis sumbu untuk isometri, kita punya seperti yang saya bilang tadi, sumbu seperti ini. Jadi ada 3 sumbu. Ya, sumbu pertama itu kita sumbu X. Ya, itu adalah sumbu yang kita belokkan 30 derajat dari sumbu horizontal. Oke. Kemudian sumbu yang sini, by the way, ini tadi kita sebut sumbu kiri, sumbu kanan juga kita belokkan 30 derajat dari sumbu horizontal. Nah, sekarang kita punya sumbu Y di sini yang betul-betul tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi sumbunya ada 3 di sini. Yang masing-masing kalau kita ukur antara ini ya tentu saja 30 derajat, dan antara ini dengan ini juga 30 derajat. Ya, inilah sumbu dari gambar isometrik. Oke. Sip. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kalau kita mau mempresentasikan sebuah gambar dengan metode isometri. Bayangkan kita mempunyai sebuah balok yang dicoak seperti ini, ada balok tapi dicoak sedikit. Ini kita gambarkan dengan isometri. Karena kita hanya mempunyai kesempatan untuk menggambarkan 3 sisi saja dari 6 sisi yang ada, maka kita harus memilih sisi mana yang betul-betul menggambarkan benda tersebut paling jelas. Nah, artinya itu ada sebuah skill juga kalau kita ingin menggambarkan benda. Bayangkan kalau benda ini kita belokkan ke sini, tentu saja yang nampak adalah bagian di belakang sini yang lurus dan bagian sana yang sedikit
tercoak. Tetapi bagian yang sini sendiri bahkan dia akan hilang, tertutup, ya, karena dia akan di sebelah sana dan nggak jelas kelihatan dari depan kita ya. Nah, suatu skill yang harus kita punyai dalam mencoba menggambarkan benda dalam gambar isometrik adalah skill cara yang terbaik lah, bagaimana kita bisa menemukan sisi yang paling banyak mencerminkan gambar tersebut. Baru dari sisi itulah kita gambar terhadap 3 aksis tadi, aksis yang miring 30 derajat dan aksis yang lurus. Nah, ya, jadi isometric drawing is a way of presenting design drawing in 3 dimension. This example has been drawn with a 30-degree set square. Design always drawn at 30 degrees, 30 derajat semua dalam proyeksi isometri. Jadi kalau kita mau menggambar itu dalam bayangan kita, dia pasti yang di depan kita terlihat adalah sumbu vertikal ya. Sumbu vertikal itu yang betul-betul ada di hadapan kita. Baru dari sinilah kita kembangkan dia di samping sini dan di samping sini. Itulah gambarannya. Oke. Untuk membantu kita dalam membuat aksis ini, karena memang agak menyulitkan kalau kita setiap waktu harus membuat aksis ini 30 derajat sini, 30 derajat sini, kan itu kesulitan sekali, itu buang-buang waktu sekali. Nah, bersyukurlah bahwa banyak resources yang bisa kita manfaatkan dalam menggambar isometri, yaitu isometric grid paper, kertas blok untuk gambar isometri. Jadi kalian bisa download ini, salah satunya kita buat di CIS ya, source yang bisa kalian ambil untuk menggambar isometri dengan kertas ini. Sebagai contoh, misalnya kita mau menggambar balok dengan ukuran 2 unit kali 2 unit, di sini gampang sekali kan, tinggal ambil 2 unit sini, 2 unit sini, 2 unit sini, situ dapat balok. Ya, atau kalau misalnya kita mau menggambar balok yang tidak sama ya, bukan bukan kotak ya, tapi balok yang tidak beraturan ya, kita bisa memakai ini. Atau kalau dia tinggi misalnya, bisa kita pakai seperti ini. Nah, ya, jadi dengan kertas isometri seperti ini kalian bisa berlatih bagaimana membuat berbagai macam tipe susunan atau konfigurasi balok dalam bentuk isometrik. Nah, nanti bersama asisten di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara menyusun balok-balok ini. Misalnya kita melihat dari sisi yang sini, melihat dari sisi yang sana. Misalkan balok-balok tidak sama ukurannya atau terdiri dari banyak, misalnya seperti ini ya, banyak susunan balok. Ya. Nah, katakanlah balok seperti ini, kalau kita mau melihat itu dari sisi yang lain, bentuknya seperti apa, kalau diputar-putar, kalau kita melihat itu dari sisi sana, bagaimana, ya, kalau diubah arahnya seperti apa. Nah, ini akan kalian latih dengan melihat tutorial dari asisten kita nanti. Tapi yang pertama, sebelumnya kalian harus mendownload dulu kertas isometri ini dan kalian print lah, sebisa mungkin di print. Karena kalau di fotokopi kadang-kadang banyak yang putus di tengahnya, tapi terserah juga kalau misalnya kalian bisa membuat fotokopi yang bagus, ya kalian bisa berlatih dengan kertas isometri yang sudah kalian download dan kalian fotokopi perbanyak ya. Oke, jadi yang ingin saya berikan kepada kalian pada saat ini adalah kalian paham dulu apa itu gambar isometri, untuk apa kita memakai gambar isometri, dan bagaimana sih bentuk aksis dari gambar isometri, sehingga dengan demikian kalian bisa berlatih menggunakan aksis itu dalam membuat gambar-gambar itu dan membiasakan diri kalian dan menggambar isometri, dan terutama mindset ya, mindset untuk gambar isometri. Kenapa? Karena selanjutnya ke depannya setelah mid semester nanti, dengan bekal skill dan kebiasaan menggambar isometri, disitulah kita akan mencoba membuat gambar-gambar dengan multi pandangan, tampak atas, tampak samping, tampak depan. Dan juga pada saat kita berlatih dengan menggunakan komputer dalam membuat gambar, nah dasar dari
gambar isometri inilah yang akan dipakai ke depannya. Baik ya. Jadi saya rasa itu dulu yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Ya, selamat mencoba, selamat mendownload, dan selamat berlatih. Sampai ketemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Salam sehat.